Bayangkan sebuah pasar biasa yang penuh hiruk-pikuk tiba-tiba berubah menjadi tempat keajaiban tak terduga. Di tengah pedagang yang menawar dan pengunjung yang berdesakan, terdengar suara pujian sendiri. Tanpa musik, tanpa penyanyi, hanya melayang di udara, menyentuh hati semua yang hadir. Anak-anak menari riang, orang dewasa menangis haru, skeptis pun terdiam, terhanyut dalam harmoni yang menembus jiwa. Pasar itu berubah menjadi ruang sakral, di mana doa yang lama terasa dijawab, luka batin sembuh, dan harapan baru lahir. Saksikan fenomena yang mengubah hidup, menyatukan hati, dan membuktikan bahwa keajaiban bisa muncul di tempat paling tak terduga. Pasar yang biasanya riuh dengan pedagang yang menawarkan dagangan dan pembeli yang saling tawar-menawar mendadak terhenti oleh sebuah keheningan yang aneh dan misterius. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pedagang mendengar suara nyanyian pujian yang terdengar sendiri, tanpa ada musik, tanpa ada orang yang bernyanyi di dekatnya. Suara itu begitu jelas dan lembut, seperti memeluk hati setiap orang yang mendengar, membuat orang-orang menatap sekeliling dengan mata terbuka lebar, mencari asal suara yang tak terlihat. Orang-orang pertama yang mendengar suara itu kaku dan terkejut, beberapa menunduk dan menutup mata, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terdengar. Perlahan, rasa takut berubah menjadi penasaran, dan desas-desus mulai bergulir di antara mereka. Pedagang yang tadinya sibuk menjajakan sayur dan buah menatap langit-langit pasar, berharap menemukan jawaban, tetapi suara itu tetap ajaib, melayang di udara tanpa asal yang jelas. Anak-anak yang bermain di sekitar pasar berhenti sejenak, kemudian mulai mengikuti nyanyian itu, tanpa disuruh, tersenyum dan bernyanyi dalam nada yang sama dengan suara yang terdengar sendiri itu. Senyum mereka menular, dan orang dewasa pun mulai tersenyum. Beberapa menitikan air mata karena perasaan damai yang tiba-tiba menyelimuti hati mereka. Setiap sudut pasar yang tadinya biasa kini terasa berubah menjadi ruang suci, meskipun hanya untuk sesaat. Desas-desus tentang mukjizat yang terjadi di pasar tersebar dengan cepat, membuat pengunjung dari luar kota datang hanya untuk menyaksikan fenomena itu. Orang-orang saling berbisik, ada yang menyebutnya sebagai tanda ilahi, ada yang meragukan, namun tak seorang pun mampu menahan rasa kagum. Pedagang mulai merasakan perubahan dalam diri mereka, dari rasa panik menjadi rasa ingin menjaga dan merawat keajaiban yang hadir begitu saja di tengah keramaian itu. Beberapa orang mencoba merekam suara tersebut dengan ponsel, tetapi setiap kali mereka memutar ulang rekaman itu, suara pujian itu tak terdengar. Keajaiban itu tampak hanya bisa dirasakan, bukan diabadikan. Kaget bercampur kagum, mereka saling bertanya-tanya apakah ini pertanda sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Suasana pasar perlahan berubah. Pedagang menata dagangannya dengan tenang, pembeli berjalan sambil menunduk, mendengarkan setiap nada yang melayang. Orang-orang yang awalnya skeptis mulai merasa ada kedamaian aneh yang menyelimuti hati mereka, seolah suara itu menembus jiwa dan membawa penghiburan yang tak terucapkan. Pasar yang dulu hanya tempat transaksi kini menjadi pusat perhatian spiritual bagi semua yang hadir. Beberapa pedagang tua meneteskan air mata, mengingat masa lalu mereka, kehilangan orang tercinta, atau doa-doa yang belum terkabul. Suara pujian itu seolah menepuk bahu mereka, memberikan rasa lega dan harapan baru. Sementara itu, anak-anak terus menari dan bernyanyi mengikuti irama suara yang muncul dari udara, menciptakan harmoni yang aneh tapi indah di tengah keramaian pasar. Orang-orang mulai saling berpegangan tangan, beberapa berlutut sejenak untuk berdoa, yang lain hanya menatap dengan mata terbuka lebar. Setiap hati tergerak dengan cara yang berbeda, namun semua merasakan satu hal yang sama, keajaiban telah hadir di tengah mereka. Tidak ada yang tahu bagaimana dan mengapa suara itu muncul, tetapi semua setuju bahwa pasar itu tidak akan pernah sama lagi. Pedagang yang biasanya sibuk menimbang dan menawar harga merasakan panggilan untuk berhenti sejenak, hanya untuk menikmati keajaiban yang tak terduga ini. Beberapa mulai menawarkan dagangan mereka secara cuma-cuma, sementara yang lain mendoakan setiap pembeli yang lewat, menyadari bahwa sesuatu yang lebih besar dari mereka sendiri sedang terjadi. Saat matahari mulai condong ke barat, suara pujian tetap terdengar, meski perlahan semakin lembut, meninggalkan sisa keajaiban yang membekas di hati setiap orang. Pasar yang tadinya biasa kini telah berubah menjadi tempat sakral, di mana setiap orang menyadari bahwa keajaiban bisa muncul di mana saja, bahkan di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Orang-orang pulang dengan wajah tersenyum, membawa pengalaman yang tak terlupakan, dan pasar itu sendiri tetap bergetar dengan gema suara pujian yang baru saja terdengar sendiri. Kabar tentang suara pujian yang terdengar sendiri di pasar menyebar dengan cepat, melampaui batas kota,
hingga membuat orang-orang dari berbagai daerah datang hanya untuk menyaksikan fenomena yang mengubah pasar menjadi pusat perhatian. Jalanan menuju pasar dipenuhi kendaraan dan pejalan kaki. Semua berdesakan, mata mereka berbinar-binar oleh rasa ingin tahu dan harapan. Setiap langkah diiringi desahan kagum, karena kabar tentang mukjizat itu terdengar begitu nyata di setiap mulut yang menceritakannya. Kerumunan orang semakin membesar, dan pasar yang sebelumnya sempit kini terasa sesak oleh gelombang manusia yang ingin mendengar suara ajaib itu sendiri. Pedagang yang tadinya sibuk menata dagangannya kini berhenti, menatap setiap wajah yang melintas, melihat rasa kagum, takut, dan penasaran yang tercampur menjadi satu. Beberapa pengunjung menangis terseduh-seduh. Tidak tahu kenapa hati mereka begitu tersentuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Orang-orang yang datang dari jauh mencoba merekam suara itu dengan ponsel atau kamera, berharap dapat membuktikan kepada dunia bahwa apa yang mereka dengar adalah nyata. Namun setiap kali mereka memutar ulang rekaman, hanya terdengar kesunyian. Kekecewaan bercampur keheranan. Sementara keajaiban itu tetap ada di udara, tidak bisa diabadikan, hanya bisa dirasakan. Seiring waktu, suasana pasar mulai berubah menjadi campuran antara tempat jual beli dan ruang doa spontan. Anak-anak bernyanyi mengikuti suara itu dengan polos, sementara orang dewasa menunduk dalam hening yang dipenuhi kekaguman. Beberapa orang mulai merasakan sesuatu yang hangat di dada mereka, seolah semua kekhawatiran dan kesedihan sehari-hari terangkat oleh alunan pujian yang terdengar sendiri itu. Media lokal dan nasional mulai meliput, menyiarkan fenomena itu secara langsung, sementara video-video singkat mulai viral di media sosial. Banyak yang memuji keajaiban ini, namun tak sedikit yang skeptis, mencoba menafsirkan suara itu secara ilmiah. Perdebatan antara iman dan logika muncul, tetapi suara pujian tetap tidak terpengaruh. Terus melayang di udara, membawa damai dan rasa kagum bagi setiap orang yang mau mendengarkannya dengan hati terbuka. Beberapa pengunjung mulai berdiskusi tentang makna kejadian ini, membandingkannya dengan pengalaman spiritual mereka sendiri. Seorang ibu tua meneteskan air mata, menceritakan doa yang tak pernah terkabul, sementara seorang pemuda-muda merasa hatinya tersentuh oleh keindahan yang tak terlukiskan. Pasar menjadi tempat di mana setiap orang berbagi pengalaman batin, menyadari bahwa suara itu memiliki kekuatan untuk menyentuh jiwa mereka masing-masing. Pedagang dan pengunjung mulai menyesuaikan diri dengan kerumunan yang semakin besar. Beberapa menawarkan makanan gratis bagi mereka yang datang jauh, yang lain menyalakan lilin atau membentuk lingkaran doa di tengah pasar. Setiap sudut pasar kini dipenuhi energi spiritual, namun tetap dipenuhi rasa kagum dan keheranan yang sama, karena suara itu tidak berasal dari manusia manapun. Anak-anak terus menari mengikuti irama yang terdengar di udara, menyebarkan kegembiraan dan keajaiban di setiap langkah mereka. Orang dewasa tersenyum melihat kepolosan itu, beberapa ikut bernyanyi tanpa disadari, membiarkan diri mereka hanyut dalam harmoni yang luar biasa. Pasar yang tadinya hanya tempat transaksi kini menjadi medan pengalaman spiritual yang tak terlupakan. Beberapa pengunjung yang awalnya skeptis mulai merasakan kedamaian yang sama dengan mereka yang percaya sejak awal. Hati mereka luluh, air mata menetes perlahan, dan senyum muncul tanpa bisa ditahan. Mereka menyadari bahwa fenomena ini bukan sekadar hiburan atau sensasi, tetapi sesuatu yang menyentuh setiap lapisan jiwa, memaksa manusia untuk berhenti sejenak dan merasakan keajaiban. Saat matahari mulai tinggi dan terik, suara pujian tetap terdengar, seolah mengikuti irama langkah kaki pengunjung yang berdatangan. Pasar menjadi hidup dengan cara yang tak terduga. Energi dari suara itu menembus hati semua orang, menyatukan mereka dalam pengalaman yang sama. Rasa kagum, damai, dan keajaiban yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semua orang pulang dengan hati yang ringan, membawa pengalaman yang akan terus bergema dalam ingatan mereka. Fenomena suara pujian yang terdengar sendiri di pasar kini menarik perhatian media, membuat berita tentang keajaiban itu muncul di televisi, radio, dan media online. Wartawan berdatangan, kamera menyorot setiap sudut pasar, sementara reporter mencoba menangkap reaksi orang-orang yang terpesona. Video-video pendek mulai viral di media sosial, dibagikan jutaan kali, memunculkan komentar kagum, penasaran, bahkan skeptis. Dunia luar mulai menonton apa yang dulu hanya rahasia pasar lokal. Orang-orang dari berbagai kota datang, membawa harapan, rasa penasaran, dan doa pribadi mereka. Mereka berebut tempat untuk mendengar suara ajaib itu dengan jelas, beberapa berlutut di tanah, beberapa meneteskan air mata, dan semua merasakan aura damai yang menyelimuti pasar. Suasana yang semula ramai dan biasa kini berubah menjadi medan spiritual,
di mana setiap orang saling berbagi rasa kagum dan takjub. Para skeptis muncul di tengah kerumunan. Mereka membawa alat perekam canggih, mikroskop akustik, dan berbagai teori untuk membuktikan bahwa fenomena ini hanyalah tipuan atau ilusi suara. Namun setiap usaha mereka gagal. Tidak ada sumber suara yang dapat ditangkap, tidak ada trik yang dapat dijelaskan. Setiap rekaman yang diputar ulang tetap hampa, meninggalkan hanya keheningan sementara suara itu tetap mengalun di udara. Di sisi lain, para pengunjung yang percaya semakin mantap imannya. Mereka menyadari bahwa suara itu bukan sekadar bunyi, tetapi medium yang menyentuh hati, menyembuhkan kesedihan, dan mengubah cara pandang mereka terhadap kehidupan. Beberapa menangis haru, beberapa tersenyum dengan damai, dan beberapa jatuh berlutut dalam keheningan yang diisi dengan rasa syukur yang mendalam. Pedagang pasar yang awalnya bingung kini ikut terhanyut. Mereka mulai menata dagangan dengan lembut, menyambut pengunjung dengan senyuman, bahkan menawarkan makanan dan minuman tanpa pamrih. Pasar yang semula tempat transaksi ekonomi kini menjadi ruang yang syarat makna, di mana setiap interaksi dipenuhi energi positif dari suara pujian yang terdengar sendiri. Anak-anak terus menjadi pusat perhatian, mengikuti nyanyian dengan polos, menari di antara orang dewasa yang terpesona. Tawa mereka, langkah mereka, bahkan hembusan napas mereka seolah menjadi bagian dari alunan suara itu sendiri. Orang dewasa pun tak bisa menahan diri, ikut bernyanyi dan menari, membiarkan diri mereka hanyut dalam harmoni yang memukau. Beberapa pengunjung dari kalangan intelektual mencoba menafsirkan fenomena ini dengan teori psikologi, fisika, atau akustik. Namun semakin mereka mencoba menjelaskan, semakin misterius suara itu terasa. Mereka terdiam, menyadari bahwa ada hal-hal dalam hidup yang tak bisa dijelaskan dengan logika semata, dan keajaiban pasar itu termasuk salah satunya. Media melaporkan keramaian dengan nada dramatis, menggambarkan pasar sebagai titik pertemuan antara dunia nyata dan dunia spiritual. Wartawan menyaksikan orang-orang menangis, tertawa, dan berdoa bersama tanpa pandang bulu, menyadari bahwa fenomena ini menyatukan manusia dalam cara yang tak terbayangkan sebelumnya. Pasar menjadi simbol keajaiban yang menyentuh jutaan hati. Orang-orang mulai berbagi kisah pribadi mereka, menceritakan doa yang terkabul, luka batin yang sembuh, atau harapan baru yang lahir dari mendengar suara itu. Setiap cerita memperkuat aura keajaiban, membuat orang lain merasakan kedalaman makna yang sama. Pasar bukan sekadar tempat jual beli, melainkan laboratorium spiritual di mana setiap jiwa diuji dan disentuh oleh sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Saat matahari condong ke barat, kerumunan orang mulai perlahan berkurang, namun aura keajaiban tetap menempel di udara. Orang-orang pulang membawa hati yang penuh damai, senyum yang tulus, dan cerita yang akan terus mereka bagi. Pasar tetap hidup, bukan hanya karena aktivitas jual beli, tetapi karena gema suara pujian yang terdengar sendiri telah mengubahnya menjadi tempat di mana keajaiban nyata dapat dirasakan oleh siapa saja yang hadir. Keramaian pasar kini semakin intens, orang-orang datang tidak hanya untuk melihat, tetapi untuk merasakan sendiri keajaiban suara pujian yang terdengar sendiri itu. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang tokoh tua yang bijak berdiri di antara pedagang dan pengunjung, menatap ke langit-langit pasar seolah sedang mencari jawaban yang tak tampak. Matanya berkilat, bibirnya bergetar menahan kekaguman, karena ia merasa fenomena ini membawa pesan yang lebih dalam daripada sekadar hiburan atau sensasi. Orang-orang yang mendengar suara itu mulai membagikan pengalaman pribadi mereka dengan penuh emosi. Seorang ibu muda meneteskan air mata, menceritakan doa-doa yang tak pernah terkabul namun kini terasa dijawab, sedangkan seorang pedagang tua tersenyum, mengingat masa-masa sulit yang kini seolah terhapus oleh alunan suara pujian yang menenangkan. Pasar berubah menjadi ruang di mana kenangan, harapan, dan doa menyatu dalam satu energi spiritual yang luar biasa. Beberapa orang mencoba mendekat untuk mencari asal suara, menatap ke langit-langit, dinding, dan setiap sudut pasar, namun tidak ada yang menemukan sumbernya. Suara itu tetap melayang di udara, lembut tapi kuat, menembus hati semua yang hadir tanpa memandang usia, status, atau latar belakang. Kekaguman bercampur misteri, dan setiap langkah di pasar menjadi penuh makna, seolah waktu berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi keajaiban itu. Anak-anak terus bernyanyi mengikuti alunan suara itu. Tawa mereka menyatu dengan irama, menciptakan harmoni yang tak bisa dijelaskan. Orang dewasa pun ikut hanyut, beberapa berlutut, beberapa menutup mata, membiarkan diri mereka tersapu oleh kedamaian yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Pasar yang biasanya sibuk dan riuh kini terasa suci,
Setiap napas terasa berat oleh rasa syukur dan takjub. Beberapa pengunjung yang skeptis mulai merasakan perubahan di dalam diri mereka. Mereka terdiam, menyadari bahwa logika dan sains tidak selalu bisa menjelaskan keajaiban. Rasa ingin membuktikan atau menafsirkan secara ilmiah perlahan menghilang, digantikan oleh pengalaman batin yang menyentuh setiap lapisan jiwa. Fenomena ini bukan sekadar bunyi, tetapi pesan yang menggetarkan hati semua yang hadir. Pedagang pasar ikut merasakan energi yang berbeda. Mereka mulai menawarkan dagangan dengan senyum tulus. Beberapa memberikan potongan harga atau makanan gratis kepada pengunjung yang datang jauh. Setiap interaksi dipenuhi rasa hormat dan damai. Karena suara pujian itu menembus batas antara manusia, membuat semua orang seolah satu dalam pengalaman yang sama. Pasar menjadi simbol transformasi, di mana manusia saling menyentuh hati satu sama lain. Di tengah kerumunan, ada yang mulai berdoa dalam diam, ada yang mengucapkan syukur dengan suara lirih, dan ada yang hanya menatap ke langit-langit dengan mata berkaca-kaca. Suara pujian itu menyesuaikan diri dengan perasaan orang-orang, terdengar lembut bagi yang gelisah, kuat bagi yang putus asa, dan hangat bagi yang kehilangan arah. Setiap orang merasa diperhatikan, dipeluk, dan disembuhkan oleh alunan yang tak terlihat itu. Beberapa ilmuwan yang hadir hanya bisa mengamati, tercengang oleh kenyataan bahwa fenomena ini tidak bisa dijelaskan dengan metode konvensional. Mereka menyadari bahwa ada hal-hal dalam hidup yang melampaui logika manusia, bahwa keajaiban bisa muncul di tempat yang paling tak terduga, dan pasar yang sederhana ini menjadi saksi nyata dari hal itu. Orang-orang mulai menceritakan kisah mereka satu sama lain, berbagi pengalaman spiritual dan emosi yang lahir dari mendengar suara itu. Setiap cerita memperkuat aura pasar, menciptakan lapisan pengalaman yang menembus setiap jiwa yang hadir. Pasar yang sebelumnya hanya tempat transaksi kini menjadi ruang transformasi batin, di mana manusia merasakan kedamaian dan harapan yang luar biasa. Saat senja mulai turun, suara pujian tetap terdengar lembut di udara, meninggalkan jejak damai yang menempel di hati setiap pengunjung. Pasar tetap ramai, namun setiap langkah terasa ringan, setiap napas terasa penuh makna. Orang-orang pulang membawa pengalaman yang tak terlupakan, menyadari bahwa mereka telah menyentuh sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, dan pasar itu sendiri tetap hidup, bergetar dalam gema keajaiban yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pasar kini berubah menjadi pusat transformasi, bukan hanya bagi pengunjung, tetapi juga bagi pedagang yang menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di hadapan mereka. Setiap orang datang dengan beban, doa, atau harapan yang berbeda. Namun suara pujian yang terdengar sendiri itu seolah menyatukan semuanya menjadi satu. Energi yang terpancar dari alunan itu terasa begitu nyata, menembus hati dan jiwa setiap orang yang hadir. Beberapa pengunjung menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Seorang pria muda yang datang dengan hati penuh kegelisahan tersenyum tanpa sadar. Air matanya menetes perlahan saat suara pujian menyentuh ruang terdalam jiwanya. Seorang ibu yang kehilangan anaknya beberapa tahun lalu memeluk dagangan dengan tangan gemetar, merasa seolah anaknya hadir di dekatnya melalui nada-nada yang mengalun di udara. Pedagang mulai menata dagangan mereka dengan penuh kesadaran, menawarkan senyum, sapaan hangat, bahkan makanan atau minuman tanpa pamrih. Setiap interaksi dipenuhi rasa hormat dan kasih, karena suara pujian itu membuat mereka menyadari betapa berharganya setiap momen yang mereka miliki bersama orang lain. Pasar yang tadinya sekadar tempat transaksi kini menjadi arena keajaiban yang menyentuh hati setiap individu. Anak-anak terus menari dan bernyanyi mengikuti suara yang terdengar sendiri, menyebarkan energi kegembiraan di seluruh pasar. Tawa mereka menular, mengundang orang dewasa untuk ikut terbawa alunan itu. Beberapa orang dewasa yang awalnya skeptis mulai tersenyum. Beberapa bahkan ikut bernyanyi dalam bisikan lirih, membiarkan diri mereka hanyut dalam harmoni yang mempesona. Beberapa pengunjung mulai membawa masalah pribadi mereka ke pasar, berharap menemukan jawaban atau ketenangan. Suara pujian yang terdengar sendiri itu seolah menjadi mediator, menenangkan hati yang gelisah, menghapus rasa takut, dan memberikan keberanian untuk menghadapi kehidupan. Setiap orang merasakan bahwa fenomena ini bukan kebetulan, melainkan panggilan untuk memperbaiki diri dan menghargai setiap momen. Pedagang yang semula hanya peduli pada untung rugi kini ikut tersentuh, menawarkan barang dagangan mereka dengan ketulusan dan kasih. Sebagian mulai mendoakan setiap pengunjung yang datang, menyadari bahwa keajaiban ini memberi mereka kesempatan untuk menyebarkan kebaikan. Pasar berubah menjadi komunitas sementara yang dipenuhi energi positif, di mana setiap langkah membawa kedamaian dan harapan.
Orang-orang mulai berbagi kisah mereka satu sama lain, menceritakan luka batin yang sembuh, doa yang dijawab, atau inspirasi baru yang lahir dari mendengar suara pujian itu. Setiap cerita memperkuat aura pasar, membuat setiap pengunjung merasakan kedalaman makna yang sama. Suasana dipenuhi rasa kagum, syukur, dan keajaiban yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa ilmuwan yang hadir hanya bisa mengamati, tercengang oleh kenyataan bahwa fenomena ini tidak bisa dijelaskan dengan logika atau teori konvensional. Mereka menyadari bahwa ada hal-hal dalam hidup yang melampaui ilmu pengetahuan, dan pasar ini telah menjadi saksi nyata dari salah satu misteri yang paling indah dan memukau. Senja mulai menurunkan sinarnya, namun suara pujian tetap terdengar lembut, seolah menyesuaikan diri dengan hati setiap orang yang masih berada di pasar. Setiap napas terasa lebih ringan, setiap langkah terasa penuh makna, dan setiap mata yang menatap satu sama lain dipenuhi cahaya pengharapan. Pasar telah berubah menjadi ruang suci yang hidup, tempat keajaiban nyata bisa dirasakan oleh siapa saja yang hadir. Ketika malam mulai menjemput, kerumunan perlahan menyebar, namun aura keajaiban tetap menyelimuti pasar. Orang-orang pulang dengan hati yang ringan, membawa senyum yang tulus, dan cerita yang akan terus mereka ingat seumur hidup. Pasar itu tetap berdetak, bergetar dalam gema suara pujian yang terdengar sendiri, meninggalkan jejak damai dan harapan yang tak tergantikan di setiap hati yang pernah hadir di sana. Di tengah pasar yang penuh dengan keajaiban, muncul keraguan dan tantangan bagi beberapa pengunjung yang tidak sepenuhnya percaya. Mereka menatap sekeliling dengan mata skeptis, mencari bukti atau trik di balik suara pujian yang terdengar sendiri. Namun semakin mereka mencoba memahami secara logika, semakin misterius fenomena itu terasa, seolah pasar itu menguji iman dan hati setiap orang yang hadir. Beberapa pengunjung mulai mempertanyakan niat orang lain, mengira fenomena ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Pedagang tertentu muncul dengan ambisi tersembunyi, mencoba menarik perhatian media dan mengubah pengalaman spiritual menjadi sensasi komersial. Ketegangan mulai muncul, karena di balik kedamaian, ada persaingan dan rasa ingin menang sendiri yang mulai mengintai di antara kerumunan. Orang-orang yang skeptis merasa tertantang. Mereka mencoba merekam, mengukur, bahkan meneliti suara itu dengan peralatan canggih, berharap dapat mengungkap rahasia di balik keajaiban ini. Namun semua usaha gagal. Suara pujian tetap terdengar jelas bagi mereka yang tulus mendengarnya, namun lenyap bagi yang hanya ingin memanfaatkan atau menilai. Misteri itu tetap tak terpecahkan, menegaskan bahwa keajaiban tidak bisa dijinakan oleh logika semata. Di tengah konflik batin itu, suara pujian tetap mengalun lembut, seolah menenangkan hati yang gelisah dan menegur mereka yang keras kepala. Anak-anak terus menari dengan polos, energi mereka menular ke orang dewasa yang mulai menunduk, menenangkan diri, dan membuka hati mereka untuk menerima keajaiban yang hadir begitu nyata. Pasar yang semula kacau kini perlahan menjadi ruang refleksi, di mana setiap orang dihadapkan pada pilihan antara iman dan skeptisisme. Beberapa pengunjung yang awalnya keras hati mulai merasakan perubahan. Mereka menangis, tersenyum, dan berlutut tanpa disadari, menyadari bahwa suara itu bukan sekadar bunyi, tetapi medium yang menyentuh jiwa. Setiap nada terasa menembus lapisan terdalam hati mereka, membuka pintu yang selama ini terkunci oleh kesombongan, ketakutan, atau rasa curiga. Pedagang yang berusaha memanfaatkan fenomena pun perlahan tersentuh oleh energi yang mengalir. Beberapa mulai menurunkan niat serakah, menawarkan bantuan bagi pengunjung yang datang dari jauh, atau hanya tersenyum dengan tulus. Pasar menjadi tempat di mana ketulusan diuji, dan mereka yang menyerah pada ambisi pribadi kehilangan kesempatan untuk merasakan kedamaian sejati. Orang-orang mulai saling mengingatkan, menguatkan, dan berbagi pengalaman. Mereka menceritakan rasa takut yang terangkat, luka batin yang sembuh, dan harapan baru yang lahir dari alunan suara yang terdengar sendiri itu. Pasar kini menjadi arena moral di mana setiap jiwa diuji. Siapa yang tetap tulus, siapa yang tergoda keraguan, dan siapa yang menemukan kedamaian sejati. Anak-anak terus menjadi simbol kemurnian yang menenangkan. Gerakan mereka yang riang, tawa mereka yang polos, dan nyanyian mereka yang mengikuti suara pujian menciptakan atmosfer yang menyejukkan, menembus hati orang dewasa yang bergelut dengan skeptisisme dan keraguan. Pasar kini tidak hanya ramai oleh manusia, tetapi oleh energi spiritual yang menyentuh setiap sudutnya. Beberapa ilmuwan dan tokoh skeptis mulai menyadari bahwa ada hal-hal yang melampaui kemampuan manusia untuk dijelaskan. Mereka berhenti berusaha, menundukkan kepala,
dan membiarkan diri mereka hanyut dalam alunan keajaiban yang terdengar sendiri. Pasar menjadi saksi nyata bahwa keajaiban bisa hadir bahkan bagi mereka yang paling sulit diyakinkan. Ketika matahari mulai condong ke barat, suara pujian tetap mengalun lembut di udara, menembus hati setiap orang yang tersisa di pasar. Orang-orang pulang dengan hati yang berubah, membawa kedamaian, rasa kagum, dan kesadaran bahwa iman dan ketulusan bisa diuji dengan cara yang tak terduga. Pasar tetap bergetar dengan gema suara yang tidak bisa dijelaskan, meninggalkan pelajaran mendalam tentang ketulusan, keajaiban, dan ujian batin yang mengubah setiap jiwa yang hadir. Pasar kini mencapai puncak keajaibannya. Kerumunan orang berdiri terpana, menyatu dalam alunan suara pujian yang terdengar sendiri. Energi yang terpancar begitu kuat, menembus hati setiap pengunjung, menciptakan rasa damai dan kebahagiaan yang meluap tanpa henti. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalihkan pandangan dari keajaiban yang hadir di depan mata, karena suara itu seolah menuntun setiap jiwa untuk merasakan kebesaran yang tak terlihat. Anak-anak menari tanpa henti. Gerakan mereka begitu murni, menyebarkan kegembiraan yang menular ke orang dewasa di sekitar mereka. Tawa mereka menyatu dengan nyanyian yang melayang di udara, menciptakan harmoni yang menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Setiap langkah dan setiap senyum membentuk energi yang lebih besar daripada sekadar suara, sebuah gelombang keajaiban yang menyelimuti seluruh pasar. Orang dewasa menangis dan tersenyum bersamaan, menyadari bahwa fenomena ini telah mengubah pandangan hidup mereka. Hati yang sebelumnya keras dan penuh keraguan kini luluh, dipenuhi rasa syukur dan keajaiban. Beberapa berlutut dan menutup mata, membiarkan diri mereka hanyut dalam pengalaman spiritual yang begitu nyata, sehingga waktu seolah berhenti dan hanya menyisakan rasa damai yang mendalam. Pedagang yang sebelumnya hanya peduli pada keuntungan kini ikut tersentuh. Mereka menawarkan barang dagangan dengan tulus, beberapa memberikan secara cuma-cuma, dan sebagian mulai mendoakan setiap pengunjung. Pasar yang biasanya sibuk dengan tawar-menawar kini berubah menjadi tempat berbagi, di mana setiap tindakan sederhana dipenuhi makna yang luar biasa, membuktikan bahwa keajaiban bisa memengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Beberapa pengunjung yang skeptis akhirnya merasakan sentuhan keajaiban itu sendiri. Mereka menangis tanpa bisa menahan diri, tersenyum dengan damai, dan menyadari bahwa suara pujian bukan sekadar bunyi, tetapi medium yang menyentuh jiwa dan mengubah hati. Pasar menjadi laboratorium kehidupan, di mana iman, ketulusan, dan keajaiban diuji dan dirasakan secara bersamaan. Suasana semakin magis ketika suara itu terdengar paling meriah, memenuhi seluruh pasar dengan energi yang tak terlukiskan. Orang-orang yang hadir merasakan kehangatan, kedamaian, dan rasa bersyukur yang meluap, sementara anak-anak dan orang dewasa menyatu dalam harmoni yang mempesona. Setiap mata yang menatap satu sama lain dipenuhi cahaya harapan, dan setiap hati terasa ringan, seolah semua beban dunia terangkat oleh alunan keajaiban. Beberapa ilmuwan, wartawan, dan tokoh skeptis yang hadir hanya bisa mengamati, terpesona oleh kenyataan bahwa fenomena ini tidak bisa dijelaskan dengan logika atau metode konvensional. Mereka menundukkan kepala, menyadari bahwa ada hal-hal dalam hidup yang melampaui kemampuan manusia untuk diuraikan, dan bahwa pasar ini telah menjadi saksi nyata dari sebuah keajaiban yang luar biasa. Orang-orang mulai saling berpegangan tangan, berbagi air mata, senyum, dan doa, menciptakan perasaan kebersamaan yang mendalam. Setiap individu merasakan bahwa mereka bukan sekadar pengunjung pasar, tetapi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Suara pujian itu menembus batas waktu, ruang, dan hati, menyatukan semua orang dalam pengalaman yang tak akan pernah mereka lupakan. Saat malam mulai menyelimuti pasar, suara pujian perlahan mereda, meninggalkan gema lembut yang tetap bergetar di udara dan di hati setiap orang. Pasar yang tadinya biasa kini berubah menjadi simbol keajaiban yang nyata, tempat di mana manusia bisa merasakan kebesaran, kedamaian, dan transformasi batin yang luar biasa. Setiap langkah pulang dipenuhi rasa syukur, senyum, dan cerita yang akan terus bergema dalam ingatan mereka. Kerumunan perlahan menyebar, namun aura keajaiban tetap melekat, seperti tanda bahwa pengalaman ini bukan sekadar fenomena sesaat. Orang-orang pulang dengan hati yang dipenuhi harapan, kedamaian, dan rasa kagum yang tak tergantikan, menyadari bahwa mereka telah menjadi saksi dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri mereka sendiri. Pasar tetap hidup, bergetar dalam gema suara pujian yang terdengar sendiri, meninggalkan jejak abadi di setiap jiwa yang pernah hadir di sana. Pasar kini tetap hidup meskipun kerumunan mulai berkurang. Namun gema suara pujian yang terdengar sendiri masih menghiasi udara,
meninggalkan rasa damai dan kagum yang sulit diungkapkan. Setiap sudut pasar seakan bergetar oleh energi yang tak terlihat, membuat pedagang dan pengunjung yang tersisa merasakan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar fenomena alam atau kejadian biasa. Orang-orang yang masih bertahan menatap langit-langit dengan mata berbinar, seolah mencoba menangkap pesan tersembunyi di balik alunan suara itu. Mereka merasa dipanggil untuk merenung, untuk membuka hati, dan untuk memahami bahwa setiap nada membawa makna yang lebih dalam daripada sekadar bunyi indah. Pasar yang tadinya hanya tempat jual beli kini menjadi ruang meditasi yang hidup, menyentuh setiap jiwa yang hadir. Anak-anak terus menari dan bernyanyi mengikuti suara itu, menciptakan harmoni yang menular ke seluruh pasar. Tawa dan langkah mereka menyatu dengan alunan yang terdengar sendiri, menyebarkan energi kegembiraan dan kemurnian yang membuat setiap orang dewasa tersentuh. Beberapa orang dewasa ikut hanyut, tersenyum dan menangis sekaligus, membiarkan diri mereka larut dalam keajaiban yang mengelilingi mereka. Beberapa pengunjung mulai merasakan pesan pribadi melalui suara pujian itu. Doa yang selama ini terasa hampa kini terasa dijawab, luka batin yang menekan lama terasa ringan, dan harapan yang sudah lama pudar kembali muncul dalam bentuk cahaya yang lembut namun kuat. Setiap individu merasa bahwa suara itu berbicara langsung kepada hati mereka, menembus lapisan terdalam jiwa yang selama ini tertutup. Pedagang yang tetap bertahan merasakan perubahan besar dalam diri mereka. Mereka mulai menawarkan dagangan dengan ketulusan, menyapa setiap pengunjung dengan senyum hangat, dan bahkan beberapa memberikan barang tanpa pamrih. Pasar menjadi medan di mana kebaikan dan ketulusan diuji dan diperkuat, sementara suara pujian yang terdengar sendiri menuntun mereka untuk menyadari arti sebenarnya dari berbagi dan empati. Skeptis yang masih bertahan mulai mengalami perubahan halus. Mereka menundukkan kepala, menutup mata, dan membiarkan diri mereka tersentuh oleh energi yang hadir tanpa bisa dijelaskan. Pasar seakan mengajarkan mereka bahwa tidak semua hal bisa dipahami dengan logika, dan bahwa keajaiban bisa muncul di tempat yang paling tak terduga dan mengubah hati yang paling keras sekalipun. Suasana pasar semakin dramatis ketika suara pujian terdengar semakin meriah, memunculkan gelombang energi yang menggetarkan setiap orang yang hadir. Orang-orang mulai berpegangan tangan, menangis, dan tersenyum, menyadari bahwa mereka bukan hanya pengunjung, tetapi bagian dari pengalaman yang lebih besar. Harmoni yang tercipta membuat pasar seolah hidup sebagai makhluk spiritual yang memeluk setiap jiwa yang hadir. Beberapa ilmuwan dan pengamat yang tadinya skeptis hanya bisa diam, menyaksikan perubahan luar biasa pada orang-orang di sekitar mereka. Mereka menyadari bahwa fenomena ini melampaui ilmu pengetahuan dan teori apapun, bahwa keajaiban sejati bisa hadir di dunia nyata, dan bahwa pasar yang sederhana ini telah menjadi saksi dari hal yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika malam semakin gelap, suara pujian tetap lembut terdengar, mengisi setiap celah dan sudut pasar dengan kedamaian yang meluap. Orang-orang yang tersisa menatap satu sama lain dengan mata basah, tersenyum, dan merasakan ikatan yang tak terlihat namun sangat nyata. Pasar menjadi saksi dari pengalaman yang mengubah hati dan pikiran setiap orang yang hadir, meninggalkan jejak abadi dalam ingatan mereka. Saat orang-orang mulai meninggalkan pasar, aura keajaiban tetap tinggal, seakan mengatakan bahwa pengalaman ini bukan sekadar momen sesaat. Mereka pulang dengan hati yang ringan, membawa kedamaian, rasa kagum, dan harapan yang baru, menyadari bahwa mereka telah menyentuh sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Pasar tetap hidup, bergetar dalam gema suara pujian yang terdengar sendiri, meninggalkan kenangan dan transformasi yang tak terlupakan. Pasar malam itu tetap dipenuhi cahaya lampu dan bayangan yang menari-nari, sementara suara pujian terdengar sendiri semakin memukau setiap pengunjung yang tersisa. Kerumunan orang yang datang sebelumnya telah pulang, namun mereka yang memilih tetap bertahan merasakan getaran energi yang lebih intens, seolah pasar dan suara itu menyatu menjadi satu kesatuan magis yang hidup. Anak-anak terus bergerak, menari mengikuti alunan suara, sementara orang dewasa menunduk, tersenyum, atau meneteskan air mata. Harmoni yang tercipta bukan sekadar bunyi, melainkan energi yang menembus setiap lapisan hati, menyatukan kegembiraan, rasa kagum, dan ketenangan dalam satu getaran yang tak bisa dijelaskan. Pasar seakan berubah menjadi ruang suci yang hidup, di mana manusia dan keajaiban berjalan berdampingan. Beberapa pengunjung mulai merasakan pesan pribadi yang lebih dalam melalui suara pujian itu. Luka lama yang menekan hati, doa yang selama ini tak terdengar, dan harapan yang pudar kini muncul kembali dengan kekuatan yang lembut namun tegas. Mereka menundukkan kepala, menutup mata, dan membiarkan diri mereka hanyut dalam energi yang mengubah cara mereka melihat kehidupan.
Pedagang yang tersisa mulai ikut larut, menawarkan dagangan dengan ketulusan, tersenyum tanpa pamrih, dan membiarkan pengunjung merasakan kebaikan yang tulus. Pasar bukan lagi sekadar tempat jual beli. Ia telah menjadi ruang transformasi spiritual, di mana setiap interaksi dipenuhi makna, dan setiap kata atau senyum memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Skeptis yang masih berada di pasar mulai merasakan dilema batin yang mendalam. Mereka mencoba menahan diri, mencari logika. Namun setiap nada yang terdengar menembus pertahanan hati mereka, membangkitkan rasa kagum dan ketulusan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Pasar seakan mengajarkan mereka bahwa ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan ilmu atau alasan, dan keajaiban sejati terkadang muncul tanpa peringatan. Orang-orang mulai saling berpegangan tangan, menguatkan satu sama lain dengan senyum, tangisan, dan doa lirih. Setiap individu merasakan bahwa mereka bukan sekadar pengunjung, tetapi bagian dari pengalaman yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Suara pujian menyelimuti setiap hati, menembus ketakutan, kesedihan, dan keraguan, meninggalkan rasa damai yang luar biasa. Anak-anak menjadi pusat energi, gerakan mereka yang polos, tawa mereka yang riang, dan nyanyian mereka yang mengikuti alunan menciptakan atmosfer yang menenangkan. Orang dewasa pun ikut terseret dalam gelombang keajaiban itu, membiarkan diri mereka hanyut tanpa hambatan, merasakan setiap getaran yang menyentuh hati dan memurnikan jiwa. Beberapa ilmuwan, wartawan, dan tokoh skeptis hanya bisa mengamati dengan mulut terbuka, menyaksikan perubahan yang luar biasa pada orang-orang di sekitar mereka. Mereka mulai menyadari bahwa fenomena ini melampaui ilmu pengetahuan, bahwa pasar ini menjadi saksi nyata dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang menembus batas akal manusia dan menyentuh inti kehidupan. Suara pujian kini terdengar semakin meriah, memenuhi setiap sudut pasar, membentuk gelombang energi yang membuat semua orang merasakan keajaiban secara bersamaan. Mata mereka berkaca-kaca, senyum dan tangis tercampur, dan mereka menyadari bahwa pengalaman ini mengubah pandangan mereka tentang hidup, iman, dan kedamaian yang sejati. Saat malam semakin pekat, suara pujian perlahan menyebar ke udara di sekeliling pasar, meninggalkan jejak kedamaian dan rasa kagum yang tak tergantikan. Orang-orang yang tersisa pulang dengan hati yang ringan, membawa senyum tulus dan cerita yang akan terus bergema, menyadari bahwa mereka telah menyentuh sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Pasar tetap hidup, bergetar dalam gema suara pujian yang terdengar sendiri, meninggalkan transformasi yang abadi di setiap jiwa yang hadir. Di tengah pasar yang tadinya biasa dan riuh dengan aktivitas sehari-hari, sebuah fenomena ajaib muncul. Suara pujian terdengar sendiri, tanpa musik, tanpa sumber yang terlihat, mengubah setiap hati yang hadir. Dari anak-anak yang menari polos hingga orang dewasa yang skeptis sekalipun, semua terhanyut dalam harmoni yang menembus lapisan terdalam jiwa, menyembuhkan luka batin, menyalakan harapan yang lama pudar, dan membuka pintu kedamaian yang tak pernah mereka bayangkan. Pedagang, pengunjung, skeptis, dan ilmuwan semua merasakan transformasi yang sama. Pasar bukan lagi sekadar tempat jual beli, tetapi ruang sakral di mana ketulusan diuji, iman diperkuat, dan keajaiban nyata bisa dirasakan. Suara itu menjadi medium yang menyatukan manusia dalam satu pengalaman yang melampaui logika, menembus ketakutan, kesedihan, dan keraguan, meninggalkan jejak abadi dalam setiap jiwa, dan membuktikan bahwa keajaiban sejati bisa hadir dimanapun, bahkan di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari.